안녕하세요. Halo semuanya. 아침에 한국 작가들은 다 미쳤다 그랬잖아요. Jadi dari pagi semua penulis Korea pada bilang semuanya gila dan sinting kan ya. 저는 데뷔하고 33년째 미쳐있는 작가 이선희입니다. Ya, jadi coba bayangkan sendiri saya sudah berkecimpung selama 33 tahun. Wah, jadi bisa dibayangkan lebih-lebih gila lagi ya. 저의 옛날 이야기를 해드리겠습니다. Jadi kali ini saya akan sharing gitu tentang pengalaman saya mulai dari awal. 제가 어릴 적에 살던 섬에는 테레비가 딱 한 대밖에 없었어요. Jadi dulu itu di masa lalu tempat saya tinggal waktu masih kecil itu hanya punya satu saluran televisi gitu. Ada TV-nya tuh hanya satu. 어린아이가 매일 저녁마다 가로등도 없는 시골길을 30분 넘게 걸어서 은행으로 가서 그 드라마를 보았습니다. Karena waktu itu di masa saya masih kecil, itu TV belum ada di semua rumah. Jadi waktu itu hanya ada satu TV di bank. Dan saya rela setiap malam saya menyusuri jalan yang gelap hanya untuk nonton TV. 그때는 한국에서 TV용 드라마를 만들기 전이어서 대부분이 미국 영화였습니다. Jadi pada zaman itu belum ada tuh namanya K-drama itu belum ada, belum lahir malah. Jadi adanya pada saat itu hanya tayangan-tayangan Amerika. 낯선 나라의 낯선 사람들이 서로 연애하는 모습이 너무 신기했습니다. Jadi waktu saya lihat kisah tentang percintaan, tentang orang-orang barat gitu ya, orang Amerika, tentang budaya mereka dan kehidupan mereka melalui TV itu rasanya amazing banget gitu. 저는 그 무서운 밤길을 혼자 오가며 내가 보았던 장면의 뒷이야기를 상상하고 만들어 보았습니다. Jadi setelah saya tonton, saya pulang lagi kan, of course jalannya kan masih gelap, masih sunyi, tapi tetap habis nonton tuh terngiang-ngiang gitu adegannya dan saya mulai membayangkan lagi dan lagi. 지금 인도네시아의 어린 소녀가 한국 드라마에 빠져 있다면 저는 그 마음을 너무도 잘 이해합니다. 제가 그랬으니까요. Jadi sama halnya seperti di zaman dulu saya jatuh hati terhadap tayangan barat. Jadi saya paham banget buat teman-teman anak-anak muda sekarang yang jatuh hati dengan K-drama itu saya paham banget rasanya. 어른들은 그런 저를 걱정했습니다. 한국에는 옛날 이야기를 너무 좋아하면 가난하게 산다라는 속담이 있었어요. Jadi waktu saya masih kecil orang tua saya yang melihat saya tuh begitu begitu terpikatnya dengan acara TV itu sampai khawatir karena di Korea itu ada peribahasa di mana jika kita terlalu terpikat dengan cerita dongeng atau khayalan itu kita bisa jadi miskin. 제가 현실이 아닌 허구의 세계에 빠져 있는 걸 걱정하신 겁니다. Jadi benar-benar orang tua saya tuh kayak worry banget karena saya itu seolah saya hidupnya di dunia khayalan. 저는 한국의 영상 1세대라고 말할 수 있습니다. Nah, jadi bisa dibilang saya itu termasuk dalam generasi pertama dunia visualnya Korea. 그러다가 텔레비전 보급률이 높아지면서 드디어 한국에서 TV용 드라마를 만들게 되었습니다. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, akhirnya distribusi TV itu mulai pelan-pelan mulai tumbuh. Jadi banyak rumah-rumah yang sudah mulai ada TV dan disitulah lahirnya drama Korea. 1960년대는 한국 드라마의 태동기입니다. Jadi bisa dilihat periode kelahiran awal drama Korea itu adalah pada tahun 60-an. 지금도 생생하게 생각나는 드라마가 하나 있습니다. Nah, masih ada satu drama yang paling saya ingat gitu, masih saya ingat sampai sekarang. 가난한 여자 주인공이 바보 청년과 결혼해서 아들을 낳고 행복하게 잘 살고 있었습니다. Ceritanya itu adalah tentang seorang wanita yang jatuh cinta pada pemuda miskin. Namun wanita dan pemuda ini menikah dan memiliki seorang putra. 그러다 전쟁이 나서 온 가족이 뿔뿔이 흩어지고 맙니다. Nah, tapi sayangnya pada waktu itu terjadilah perang. Jadi yang memisahkan antara si suami dan si istri ini. 여주인공은 10년이 넘게 아들과 남편을 찾아다녔지만 찾을 수 없었습니다. Jadi selama 10 tahun itu sang istri itu benar-benar mencari putranya dan anaknya, tapi nggak bisa ketemu. 그러다 작은 식당을 차리는데 그 식당에 소년으로 성장한 아들이 찾아옵니다.
Nah, jadi akhirnya sang istri itu membuka sebuah tempat makan atau restoran. Dan pada akhirnya, pada suatu hari, pada suatu ketika, anaknya yang sudah beranjak dewasa itu mengunjungi restoran dari ibu ini, dari ibunya sendiri sebenarnya. 물론 시청자들은 그들이 모자지간이라는 걸 알지만 당사자들은 전혀 모릅니다. Nah, jadi tentu saja kalau misalnya kita para penonton, karena kita mengikuti dari awal, kita tentu saja tahu bahwa putra yang berkunjung, pemuda yang berkunjung ke restoran ibu ini adalah sebenarnya anak kandung kan. Tapi kan dari tokoh itu sendiri mereka tidak tahu. 여주인공은 소년을 보며 자기가 잃어버린 아들을 생각하고 웁니다. Jadi pada waktu si ibu melihat pemuda ini, dia teringat akan anaknya dan dia tersenyum, selalu tersenyum ketika melihat putranya ini gitu. 착하게 잘 자란 소년은 몸이 불편한 아버지에게 그 음식을 사다 드립니다. Jadi pada waktu itu pemuda ini selalu membeli masakan dari restoran ibunya ini untuk diberikan kepada ayahnya yang waktu itu lagi sakit di rumah. 아버지는 고향에서 아내가 해주었던 음식과 맛이 똑같다며 좋아합니다. Jadi tentu saja sang ayah ketika makan teringat kembali, oh ini kok masakannya sama dengan masakan yang masakan rumah gitu. Jadi teringat kembali memori itu. 아들은 그 다음 날도 식당에 가서 아버지가 좋아하신다며 음식을 또 사갑니다. Jadi pemuda ini kembali lagi ke restoran ibunya dan membeli masakan yang sama untuk diberikan kepada sang ayah. 여주인공은 아버지를 직접 식당으로 모시고 오면 더 따뜻한 음식을 대접하겠다고 말합니다. Nah, waktu itu sang ibu berkata, "Nak, kalau kamu bawa ayah kamu kemari, aku akan memasakkan yang lebih enak gitu buat ayah kamu." 지켜보던 한국의 시청자들은 환호했습니다. 이제 됐다. Nah, pada waktu kalimat itu diucapkan, penonton yang nonton udah kayak berseru dalam hati, oh yes, yes, akhirnya mereka keluarga ini akan bersatu kembali. 아들이 자기 아버지만 모시고 오면 부부는 바로 알아볼 테니까요. Karena begitu pemuda anaknya itu membawa ayahnya, di situ kan semua fakta pasti akan terungkap kan di situ. 그리고 다음 날 아들은 아버지를 모시고 집을 나섭니다. Nah, pada waktu itu datanglah hari di mana keesokan harinya pemuda ini hendak membawa ayahnya pergi ke restoran sang ibu. 그날 여주인공은 남편을 만났을까요? Kira-kira nih, ketemu nggak si sang ayah dan sang ibu? Rencananya berjalan lancar nggak? 네, 뭐 만났을 것 같아요. 갑자기 자전거 타이어가 고장나고 Betul. Jadi tiba-tiba ban sepeda anaknya ini kempes. 그 다음 날은 감기에 걸리고 Habis itu besokannya anaknya sakit flu. 다른 날은 뜻하지 않는 손님이 찾아오고 Terus besok-besokannya lagi tiba-tiba mau datang keluar ke restoran, tiba-tiba ada tamu nggak diundang datang bertamu. 그러다 드디어 아버지를 모시고 식당까지 왔으나 하필이면 여주인공에게 무슨 일이 생겨서 엇갈리고 맙니다. Nah, tapi pada suatu hari, akhirnya pemuda ini beneran membawa sang ayah ke restoran. Tapi saat itu sang ibunya yang mendadak ada urusan. Iya, nggak ketemu lagi jadinya. 이렇게 몇 회를 끌었을까요? Jadi kira-kira ini episode tarik ulur ini kira-kira berapa episode nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? 장장 200회를 넘겼습니다. Bukan 24, tapi 200 episode. 매일 만날 듯 엇갈리는 장면들을 보며 전 국민이 장탄식을 했습니다. Jadi ya gitu, hati penonton tuh dibuat hari ini, oh bakal ketemu lagi. Terus tiba-tiba enggak, oh besok pasti ketemu, oh ketemu enggak. Jadinya ya begitulah gitu, tapi penonton tetap setia gitu menunggu. 그렇게 내일을 기다렸습니다. 그때 시청률이 70%가 넘었습니다. Ada yang tahu kira-kira berapa ratingnya saat itu? Ratingnya adalah 70%. Oh. 맨날 남의 집에서 몰래 텔레비를 보던 사람들이 텔레비전을 사기 시작했습니다. Jadi yang tadi orang-orang yang kita numpang nonton nih di tetangga, udahlah, mah, pah, beli TV, beli sendiri. Akhirnya beli sendiri TV-nya. 그 드라마가 한국에서 그렇게 인기가 있었던 이유는 뛰어난 연기와 연출도 있었지만
Jadi alasannya kenapa waktu itu drama tentang kisah ini begitu sangat populer itu karena selain memang acting dan penyutradaraan yang bagus, itu alasannya adalah 그것이 바로 그 시절 우리들의 이야기였기 때문입니다. karena pada saat itu story mereka itu sangat relate dengan kehidupan masyarakat Korea pada saat itu. 한국은 가난하고 슬픈 이야기가 많은 나라였습니다. Karena pada kala itu, pada zaman itu, Korea itu masih dilanda kemiskinan dan banyak kesedihan dan pergumulan di sana. 일본이 식민지였고 해방이 되었지만 나라가 분단되었습니다. Jadi meskipun pada saat itu kisah sejarahnya Korea itu dijajah oleh Jepang. Tapi setelah itu mereka merdeka kan. Nah tapi ketika merdeka pun mereka akhirnya terpecah dua antara utara sama selatan. 동족 간의 치열한 전쟁을 3년이나 치르고 그 과정에서 수백만의 이상 가족이 생겼습니다. Jadi perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan itu sendiri itu menimbulkan jutaan korban waktu itu. 그들은 지금까지도 못 만나고 있습니다. Dan pada saat itu banyak banget jutaan keluarga tuh yang tercerai-berai dari perang tersebut, perang saudara tersebut. 집집마다 전쟁의 상흔과 이상 가족의 애원이 있던 시절이었습니다. Jadi pada saat itu benar-benar adalah musim yang terberat buat para keluarga di Korea pada saat itu. 거기서 수많은 문학 작품과 드라마가 나왔습니다. Nah, jadi banyak drama-drama yang membahas tentang kisah-kisah yang seperti itu. 주무시던 분들은 일어나서 메모를 하세요. Oke, sekarang waktunya buat teman-teman yang tidur untuk bangun. Ayo bangun. Oke, karena kita masuk hal yang penting dan bisa dicatat. 어떻게 드라마를 재미있게 쓸까? 저의 답은 두 가지입니다. Oke, jadi ada dua hal penting yang bisa membuat sebuah drama itu menarik. 답은 아이러니와 서스펜스입니다. Yang pertama adalah ironi, yang kedua adalah suspense. 아이러니는 여러 가지가 있지만 드라마의 아이러니는 Ironi sendiri itu ada berbagai macam, tapi kalau kita berbicara tentang ironi dalam drama, 시청자들은 아는데 등장인물은 모르는 겁니다. ironinya adalah para penonton yang melihat drama tersebut tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi para tokoh dalam drama itu sendiri tidak tahu. Itu dibilang ironi. 그 드라마에서 엄마와 아들이 서로의 존재를 모르는 겁니다. Sama seperti tadi kisah tadi tentang sebuah keluarga ibu dan anak ini, kita hanya penonton yang tahu kalau mereka sebenarnya ibu dan anak kandung, tapi tokoh itu sendiri tidak tahu hubungan mereka ibu dan anak kandung. 그렇게 되면 시청자들은 자기가 등장인물도 모르는 걸 알고 있다는 지적 우월감이 생깁니다. Jadi maka dari itu yang bisa membuat penonton tuh gregetan gitu, gemes karena penonton udah tahu faktanya kan. 그래서 적극적으로 드라마에 개입하고 지켜봅니다. Jadi penonton itu bisa secara aktif terlibat dalam emosi yang ditimbulkan dalam drama tersebut. 바로 앞에 있는 사람이 너네 엄마잖아. Aduh, itu tuh sebenarnya mama kamu gitu kan. Kalau kita nonton gregetan, gemes gitu. 빨리 아버지만 모시고 와. Udah cepetan, aduh susah banget sih mau ketemu aja susah banget, tinggal bawa ayah kamu gitu toh. Gitu kan. 작가는 드라마 속에 아이러니를 설정하고 끝까지 끌고 가다가 가장 극적인 방법으로 밝혀야 합니다. Nah, disinilah memang peran penulis. Penulis itu memang harus pinter untuk menarik ulur, tarik ulur sampai nanti mengungkapkan klimaksnya itu dengan cara yang tidak diduga dan dengan cara yang paling ekstrim. 그리고 또 하나 드라마의 서스펜스란 시청자가 원하는 걸 이루어주지 않는 겁니다. Nah, terus yang kedua itu adalah suspense. Suspense maksudnya apa? Suspense itu adalah di sini para penulis tidak boleh terlalu mudah memberikan ending yang diharapkan oleh penonton. Itu namanya suspense. 엄마와 아들이 서로 알게 되고 사랑하는 남편을 만나고 온 가족이 함께 행복하게 사는 게 시청자의 바람인데 Jadi sebenarnya kalau dari segi penonton kita kan pasti berharapnya happy ending ya, sang ayah bisa bertemu dengan ibunya, istrinya dan berkumpul kembali dengan anaknya dan berakhir dengan bahagia. 작가가 그걸 쉽게 들어주면 드라마가 시시해집니다. Tapi kalau misalnya penulis terlalu cepat memberikan ending seperti itu akibatnya nanti drama tersebut akan kehilangan daya tariknya sendiri. 시청자들은 드라마가 시작되길 기다리며 오늘은 만나겠지, 이제 주인공은 행복해지겠지 기대하면서 지켜봅니다.
Justru karena proses tarik ulur yang lama itu yang membuat penonton itu tetap setia duduk manis anteng nungguin tiap hari. Oke, hari ini pasti ketemu, hari ini pasti ketemu. 그렇지만 늘 어긋나고 시청자들은 주인공의 슬픔을 보며 함께 탄식을 합니다. Nah, jadi ketika di akhir episode biasa kan, kalau misalnya udah mau habis kan biasa tuh, mau ketemu nih, mau ketemu. Tapi begitu nanti udah mau habis, ya nggak jadi lagi. Pasti menarik nafas, aduh kenapa sih nggak jadi ketemu lagi gitu, gemes. 엄청 작가 욕을 합니다. Pada saat itu para penonton tuh kesel banget sama penulis. Itu udah langsung komen ya kan, komen tuh, ngeluh-ngeluh ke penulis gitu, protes. 그렇지만 꼭 이루어질 것 같은 엔딩을 보고 나면 그 다음 날을 안 볼 수가 없습니다. Tapi bagaimanapun walaupun para penonton merasa gemes sama penulisnya, merasa kayak banyak protes, tapi tetap aja at the end besokannya ketika episode itu ada ditungguin lagi sama para penonton, tetap duduk manis. 이렇게 드라마는 아이러니와 서스펜스라는 두 개의 날개를 가지고 앞으로 달려갑니다. Oke, jadi bisa diingat ini ibaratnya dua sayap dalam drama, yaitu ironi dan suspense yang harus ada dalam sebuah drama untuk drama itu menjadi sukses. 저는 어렸지만 그 드라마를 보면서 어렴풋하게 그걸 배운 것 같아요. Nah, jadi nggak tahu ya, somehow ketika walaupun saya waktu itu masih kecil gitu ya, ketika melihat drama itu tuh saya udah paham gitu. Jadi saya jadi paham, jadi mengerti tentang hal ini. 그러다 1990년대가 되어서 저도 드라마 작가가 되었습니다. Jadi dan pada satu hari di tahun 90-an pada akhirnya saya menjadi penulis drama. 그때는 감사합니다. Terima kasih. 그때는 가족극 대하극에서 트렌디한 멜로 드라마로 옮겨가던 시절이었습니다. Nah, pada saat itu trennya sudah berubah lagi nih, yang dari melodrama, yang dari film keluarga itu sudah berubah lagi. 스타 시스템도 그때 시작되었습니다. Nah, pada saat itu 90-an itu muncullah bintang-bintang muda baru. 저는 운 좋게도 젊은이들의 일과 사랑을 주제로 한 드라마를 쓰게 되었고 청춘 스타들과 함께 일을 하게 되었습니다. Jadi merupakan sebuah keberuntungan bagi saya pada saat itu saya bisa berpartisipasi atau bekerja sama dengan para artis-artis muda dan bintang-bintang muda pada saat itu dalam membuat drama populer. 드라마 신비의 거울 속으로는 부모들이 등장하지 않는 드라마였습니다. Nah, ini adalah Inside the Mysterious Mirror. Ini adalah salah satu drama yang saya ada partisipasi di sini. 놀이공원에서 퍼레이드를 하며 뮤지컬에 대한 꿈을 키우는 청춘들의 이야기였습니다. Jadi drama ini adalah drama yang lepas dari kehidupan orang tua, namun mereka hanya berfokus pada perjuangan anak muda yang bermimpi menjadi aktor musikal ya, pada saat mereka berpartisipasi dalam parade di taman hiburan. 도시남녀는 영화를 만드는 젊은이들의 이야기였는데 Nah, lalu nextnya lagi ada juga Love Struck in the City, judul bahasa Inggrisnya. Itu kisah cinta anak muda pada saat membuat sebuah film. 특별히 각 캐릭터에 맞는 의상과 스타일, 컬러를 정하고 최초로 전문 스타일리스트를 기용했습니다. Nah, pada periode ini adalah yang pertama kali dalam drama ini, di mana pada setiap tokoh atau pada setiap tokohnya itu diberikan karakteristik khusus. Itu mulai dari stylenya, mulai dari penampilannya, itu mulai di sini. 모델이란 작품은 중국과 베트남에 팔리면서 초기 한류 붐을 일으켰습니다. Nah, terus next itu ada film yang namanya Model dan ini terkenal banget bahkan sampai dibeli oleh Taiwan, oleh China, Vietnam, ya. Pada saat itu 장동건, 김남주, 장혁, 소지섭. Jadi waktu itu tuh tokoh-tokohnya bintang mudanya tuh Jang Dong-gun, Kim Nam-ju kalau ada yang tahu, So Ji Sop, terus Jang Hyuk dan yang lain-lain. 그들이 초창기 한류를 끌고 간 스타들입니다. Jadi itu mereka memang pionir yang mulai memperkenalkan budaya Hallyu ke go internasional. 그러다 멜로 중심에서 직업의 세계를 깊이 다루는 전문 드라마가 시작되었습니다. Nah, setelah itu trennya berubah lagi nih, tren story-nya. Jadi masuk dramanya itu membahas tentang dunia pekerjaan gitu. 저도 에어시티라는 공항 드라마에 도전했습니다. Jadi pada saat itu saya mengambil challenge untuk menulis kisah yang Air City. 그런데 공항을 취재해 보니 온통 다 보안구역이었습니다. Nah, sebenarnya Air City ini adalah kisah drama yang dimana settingannya itu berpusat dengan airport, bandara. Nah, tapi pada saat itu protokol bandara di Korea itu sangat-sangat ketat.
우리나라는 아직 휴전 중이기 때문에 공항은 국경이었고 모든 것을 다 국정원이 보안을 담당하고 있었습니다. Karena protokol ini kenapa ketat? Karena kan hubungan antara Korea Utara sama Korea Selatan kan waktu itu sampai sekarang pun masih nggak baik kan. Apalagi pada saat itu masih terjadinya gencatan senjata dan benar-benar airport itu wilayah yang sangat sensitif dan protokol keamanannya itu sangat ketat. 1년 넘게 고생하다가 결국 국정원을 찾아갔습니다. Nah, pada akhirnya kami berjuang terus, akhirnya sampai setahun gitu ya, akhirnya disetujuin gitu untuk proposal pembuatan ini. 기획안을 다시 쓰고 방송까지 또 3년이 더 걸렸습니다. Dan akhirnya karena mereka setuju, kita tulis lagi tuh susun proposalnya dari awal dan itu it takes 3 years, membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa langsung syuting. 공항이 촬영이 힘든 것이고 멜로가 아니고 전문직 드라마여서 캐스팅이 쉽지 않았습니다. Karena kan memang drama ini kan bukan yang drama yang melankolis gitu ya, karena drama ini berfokus sama dunia profesional. Jadi castingnya pun susah pada saat itu, casting pemain. K 드라마가 기지개를 켤 때 일에 뛰어들어서 함께 도약을 했습니다. Jadi benar-benar saya melihat sendiri perjuangan bagaimana K-drama di Korea itu lahir. 매우 운이 좋았지만 또 엄청난 시행착오도 많이 겪었습니다. Nah, pada saat itu memang saya merasa beruntung pada saat itu, tapi saya juga banyak mengalami rintangan dan challenge yang sulit pada zaman itu. 지금 생각나는 장면이 하나 있습니다. Nah, ada episode yang masih terngiang-ngiang di benak saya. 90년대 어느 방송 세미나에 패널로 참석했는데 그때의 주제가 일본 드라마였습니다. Oke, pada waktu itu tahun 90-an itu saya menghadiri sebuah seminar di Jepang 그 gitu ya. 시절에는 너나 없이 일본 드라마를 동경했습니다. Nah, pada waktu itu membahas tentang drama-drama Jepang. 기자, 프로듀서, 연출자들이 한결같이 우리는 일본 드라마를 이길 수 없다고 말했습니다. Jadi waktu itu di sekeliling saya itu komentar yang muncul adalah, wah Korea kita nggak bakal menang dari Jepang nih, karena pada waktu itu Jepang itu udah bagus dari sisi produksinya, dari sisi environmentnya itu udah bagus, jadi nggak mungkin kita bisa kalahin drama Jepang. 작가로서 오기가 나서 저는 반대 발언을 했습니다. Tapi saya memiliki pendapat yang berbeda pada saat itu. 우리는 일본 드라마를 반드시 이길 것이다. Kita pasti bisa ngalahin drama Jepang. 왜냐하면 한국 작가는 힘이 세다. Kenapa? Karena para penulis-penulis Korea itu tangguh ya dan kuat. 우리는 원작 없이 오리지널 스토리로 승부한다. Jadi kita nggak hanya perlu membuat drama yang hanya berdasarkan karya aslinya, tapi kita bisa membuat sendiri, original. 그리고 누구보다 빡세게 일한다. Nah, jadi kami juga yakin bahwa etos kerja kami adalah bekerja keras, jauh lebih keras daripada siapapun. 일본 드라마는 한 시리즈가 60분 11부작입니다. Jadi kalau misalnya biasanya waktu itu di drama Jepang itu biasanya dia sekitar 60 menit gitu pembuatannya. 대부분 원작이 있고 천천히 각색을 해서 사전 제작을 합니다. Jadi dulu drama itu Jepang itu biasanya membuat drama mereka mengadaptasi dari sebuah karya asli pelan-pelan gitu. 그 당시 우리는 70분물 16부작이었습니다. 대부분이. Nah, waktu itu kita mencoba membuat yang lain gitu ya, yang original. 방송사 간의 시청률 경쟁이 굉장해서 시간을 조금씩 늘리기 시작했습니다. 서로. Nah, jadi waktu itu karena emang kita bersaing ya satu sama lain, akhirnya kita kayak menaikkan waktu tayang kita gitu sekitar 20 menit. 모델은 80분물 36부작이 되었습니다. Jadi sekitar 80 menit untuk drama Korea pada saat itu durasinya. 그것이 실시간 시청자의 반응을 보면서 써나가야 했습니다. Jadi benar-benar pada saat itu proses pembuatan episode lanjutannya adalah kami membuat lanjutannya itu berdasarkan rating pemirsa secara real time. 방송 사흘 전까지 원고 수정을 하고 그걸 2, 3일 만에 다 찍고 그 다음에 다음 주에 방송될 대본 2개를 썼어야 됩니다. Jadi intinya pada saat itu benar-benar kita tuh kalau misalnya mengerjakan karya drama itu jadi kayak kejar tayang gitu ya, kejar-kejaran. Jadi harus begadang karena harus menyelesaikan revisi, terus habis itu besoknya juga harus proses nulis untuk episode berikutnya lagi. Seperti itu ritmenya. 모델은 작가 경험 중에서 가장 힘들었던 작품이었습니다. Nah, jadi benar-benar sebuah karya itu yang sangat sulit dikerjakan pada waktu itu.
감독이 너무 영리하고 욕심이 많아서 매번 촬영을 해놓고 20분을 잘라냈습니다. Nah, jadi pada waktu itu drama yang dikerjakan ini, waktu itu karena sutradara yang in charge pada waktu itu sangat ambisius, jadi dari seluruh adegan yang sudah direkam, itu diedit sama sang sutradara selama 20 menit. Jadi pada saat itu kekurangan menitnya itu harus ditambah lagi oleh penulis. 그리고 오늘 밤까지 뒤에 20분을 더 써놓으려고 합니다. Jadi intinya hari ini syuting, terus habis itu diedit, dibuang 20 menit. Oke, penulis kamu kerjain malam ini harus jadi untuk besok gitu, untuk fulfill 20 menit yang dipangkas. 제가 할 수 있는 한 가장 큰 위기를 설정하고 다음에 줄거리를 다 만들어 놨는데 Jadi benar-benar itu saya sampai kerja itu kayak sampai titik darah penghabisan gitu ya, nggak ada habis-habisnya karena. 그거보다 더 독한 엔딩을 20분을 더 쓰라는 겁니다. Nah, terus habis itu diminta lagi sama sang sutradara untuk membuat ending yang lebih greget gitu, lebih greget lagi. 왜 미친년이 됐는지 아시겠죠? Nah, jadi sekarang sudah tahu kan kenapa dunia penulis di penulis Korea itu sangat-sangat tough. 감독과 아무리 싸워도 질 수밖에 없는 게 내일이 방송인데 방송분이 모자란다니까 써줄 수밖에 없습니다. Jadi sebenarnya antara sutradara dengan penulis sendiri pada saat itu pasti berantem kan, pasti ribut. Tapi kenapa akhirnya penulis mau nggak mau harus nulis? Ya karena besok tayang gitu. Jadi mau nggak mau ya harus nulis gitu untuk fulfill waktu durasi tayang tersebut. 제가 바칠 건 시간밖에 없었습니다. Jadi benar-benar yang saya miliki waktu itu adalah mempersembahkan semua waktu saya. 쓰고 또 쓰고 고치고 또 고쳤습니다. Jadi saya tulis, revisi dan seperti itu terus. 정말 말도 안 되는 일이 비일비재했습니다. Jadi benar-benar saya sudah melewati berbagai banyak hal yang di luar nalar. 그때마다 우리가 믿는 말은 하나, show must go on이라는 말입니다. Karena pada saat itu prinsip yang kami pegang adalah the show must go on. 무슨 일 있어도 드라마는 제 시간에 방송된다. Apapun yang terjadi, drama itu harus tayang tepat waktu. 작가도 연출도 스태프도 연기자도 모두 미친 듯이 일했습니다. Jadi semua tim, baik itu penulis, sutradara, para pemain, benar-benar mereka gila-gilaan kerjanya. 싸움도 많았지만 종방연에서는 서로 부둥켜 안고 울었습니다. Oke, jadi tentu saja dalam prosesnya pasti akan ada gesekan ya, akan banyak gesekan yang terjadi. Tapi begitu dramanya selesai, itu kita tuh sambil menangis sambil berpelukan gitu. 한마디로 낭만의 시대였습니다. Nah, bisa dibilang itu adalah salah satu proses romantis dalam dunia ini ya, siaran. 지금은 그렇게 일하지 않습니다. Nah, tapi semakin ke sini itu seiringnya dengan berkembangnya zaman, semua itu jadi lebih mudah. 거대 자본이 오가면서 보다 현대적이고 과학적인 시스템 속에서 Oke, karena kita udah mulai ada muncul sistem, udah mulai ada struktur yang baru. 오리지널보다는 안정적인 원작이 있는 작품을 선호하고 있습니다. Jadi pada saat ini trennya itu dibandingkan kita mengembangkan karya original, itu kita lebih memakai untuk yang karya-karya asli kita adaptasi. 상대적으로 개인의 역할은 작아지고 있습니다. Nah, jadi dengan kayak gitu itu berproses dramanya ya, dari awal sampai ke sini. 제가 저의 젊은 시절 이야기를 길게 한 이유는 Oke, kalau misalnya mau itu adalah kisah muda saya. 혹시 지금 여러분들이 그런 시간을 지나고 있지 않나 하는 생각에서입니다. Oke, dari semua tadi pergumulan saya, struggle saya yang saya alami, saya yakin teman-teman di sini pun pasti ada yang mengalami hal yang sama gitu dengan saya. 여러분도 각자의 자리에서 각자의 꿈을 현실화시키기 위해서 시행착오를 겪으며 고군분투하고 있을 거라고 생각합니다. Saya sangat yakin bahwa semua teman-teman yang hadir di sini itu memiliki mimpinya masing-masing dan bekerja dengan sangat keras untuk mengejar mimpinya itu terwujud. 한국 작가들이 힘이 세다고 한 거는 권력을 많이 갖고 있기 때문이에요. Oh, kalau di Korea, kenapa penulis Korea itu disebut kuat? Karena memiliki banyak wewenang atau authority. Ya. 처음부터 끝까지 다 작가가 정합니다. Untuk yang storyline dari awal sampai akhir, itu wewenangnya penulis Korea. 모든 지문과 대사를 작가가 다 씁니다. Jadi semuanya itu ditulis oleh penulis gitu, mulai dari skripnya semuanya. 그리고 편집하는 것도 지켜봅니다.
Dan penulis itu juga mengawasi proses editing. 그 과정에서 연출과 미친 듯이 싸웁니다. Nah, that's why kenapa penulis itu suka berantem dengan sutradara gitu kan. Itu alasannya. 우리가 이렇게 열심히 할 수밖에 없는 이유는 Jadi alasan kenapa kita harus bekerja keras seperti ini adalah 한국의 시청자들이 너무 무서워요. wah, karena penonton di Korea itu nggak main-main. Kita ngeri sama para penontonnya di Korea gitu. 어지간히 대충 쓰면은 Jadi kalau misalnya kita hanya kayak asal buat, kayak asal tulis, 작가 은퇴하라고 댓글을 막 답니다. nanti para penonton udah langsung nulis komen. Udah para penulis kalian pensiun aja. Gitu. 그 시청자들이 다 도사예요. Nah, jadi benar-benar semua penonton itu benar-benar mengawasi gitu, langsung mereka aktif gitu berpartisipasi. 일의 첫 씬을 보면 엔딩까지 다 맞춥니다. Jadi dari awal sampai akhir gitu kita awasin, semuanya kita awasin prosesnya. 그래서 그들하고 두뇌 싸움을 해야 돼요. jadi kita benar-benar harus memenuhi ekspektasi penonton di situ. 요건 몰랐지 하면서 계속 반전을 해야 됩니다. Nah, tapi kita juga harus bisa kayak membuat apa ya istilahnya twist ya, plot twist. Jadi yang nggak disangka-sangka sama penonton itu kita buat gitu plot twistnya. 안 그러면은 살아남을 수가 없어요. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa bertahan di industri ini. 경쟁률이 굉장히 치열합니다. Karena benar-benar yang namanya competition di Korea itu sangat-sangat fierce ya. 거의 대부분 아이디어가 없습니다. Sebenarnya sih dari awal biasanya kita emang nggak ada ide ya. 죽어도 생각이 안 납니다. Ya meskipun bahkan sampai mati pun nggak ada idenya, nggak muncul gitu, ditunggu-tunggu nggak muncul. 마감이 되면 Jadi kalau misalnya memang benar-benar otaknya lagi buntu, 할 수 없이 막 씁니다. ya ditulis aja gitu. tetap tulis aja gitu. 그래서 미친년이라고 하는 거예요. Jadi ya memang sih mungkin banyak yang nggak ngerti ya, tapi that's why kenapa kita tuh dianggap gilanya tuh ya karena itu. 작가가 되려고 했을 때 선생님들이 말씀하시기를 Jadi ada tips yang diberikan oleh senior penulis ketika ada penulis baru yang atau ada orang yang ingin menjadi penulis baru. 너의 키만큼 원고를 쓰고 나와라. Jadi oke, kamu harus tulis skrip sampai halamannya itu setinggi kamu. Halaman kertasnya setinggi kamu. 그래서 보통 5년 정도 수련을 합니다. Biasanya sih kalau misalnya page setinggi kita itu biasanya 5 tahun, butuh waktu 5 tahun. 저는 제가 여태까지 쓴 원고를 쉬어봤더니 Nah, saya coba hitung-hitung nih berapa halaman sih skrip yang udah saya tulis ya. 이런 A4 용지로 22만 장이 넘었어요. Jadi ini ada 220.000 ini isi iman itu 220.000 A4 pages. Ya, 33 tahun kan? Ya. 여러분들의 따뜻한 미소와 눈동자가 Dan bisa berada di sini sebagai penulis, bisa melihat para senyum yang indah dari teman-teman di sini. 저에게 아주 큰 힘을 주었습니다. Dan itu juga menginspirasi saya dan memberikan kekuatan bagi saya. 그러면은 저는 저희 집에서 Lalu ketika saya pulang, 인도네시아의 드라마를 기다리겠습니다. saya akan menunggu karya Indonesia ya, drama Indonesia. 여러분의 앞날을 축복하고 응원합니다. Saya akan selalu mensupport dimanapun saya berada, saya akan selalu mensupport teman-teman di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Semangat. 예능 작가들을 보통 또라이라고 부릅니다. Jadi biasanya kalau misalnya penulis naskah variety show di Korea itu ya emang ya sinting-sinting gitu katanya. 미치지 않고서야 이런 예능을 할 수 있을까 많이들 얘기하시는데요. Karena hanya dengan semangat yang gila.